Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. 6 tahun lamanya begitu hingga sekarang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum juga mengeksekusi penahanan relawan Jokowi begitu kan, Sylvester Matutina sampai sekarang. Sylvester Matutina ini kan merupakan loyalis presiden ke-7 yakni Joko Widodo begitu kan ya. Sudah divonis ingkrah begitu 1,6 tahun 1,5 tahun begitu kan ya. Soal pencemaran nama baik kepada mantan presiden Pak JK ya pada waktu itu sampai sekarang masih belum ditemukan. Sudah 6 tahun ini ada teguran langsung nggak sih dari Jaksa Agung kepada kejaksaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari. Jadi Kajari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main. Kita sedang dicarinya, ya. Banyak muncul spekulasi mengatakan jangan-jangan Sylvester kabur ke Solo. Jangan-jangan Sylvester sakit masih belum sembuh. Jangan-jangan Sylvester ngumpet. Jangan-jangan Sylvester sana sini. Muncul narasi-narasi itu. Kenapa Bang kok muncul narasi-narasi itu? Ya karena akibat para penegak hukum kurang serius untuk menangkap siapa mereka begitu. Makanya yang saya katakan tadi bahwa Sylvester itu di belakang Sylvester itu ada orang kurus. Ya, ada orang kuat begitu kan. Sehingga 6 tahun tidak bisa dihukum. Gak bisa dipidana dan sebagainya begitu. Ada apa? Dan inilah yang kemudian banyak spekulasi-spekulasi muncul di berbagai media sosial begitu. Karena kita lihat saja negara kita tidak boleh kalah dengan yang namanya relawan, preman dan sebagainya begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung penegakan hukum itu harus sama di mata hukum. Baik yang miskin, yang kaya, yang presiden, mantan presiden, relawan begitu, semuanya harus sama di mata hukum. Makanya banyak netizen mengatakan tergantung presidennya. Kalau presiden mau bukan tidak mungkin begitu kan ya. Tapi nampaknya siapa yang menggandelikan Sylvester ini begitu. Banyak yang kemudian mempertanyakan hukum di Indonesia saat ini, bro. Ya, bagaimana hukum kita di Indonesia? Kalau Sylvester saja tidak bisa ditangkap, bagaimana untuk bisa menangkap korupsi-korupsi besar seperti Riza Khalid, seperti Harun Masiku yang sampai sekarang ini ya hanya itu aja mereka. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira apakah karena jangan-jangan ini kekuatan di situ karena jangan-jangan menjadi relawan Jokowi? Atau siapa begitu kan? Makanya banyak yang kemudian kemarin mengkritik habis-habisan Kejagung begitu kan. Bagaimana soal Sylvester dan Kejagung sendiri begitu kan mengatakan memerintahkan kejaksaan untuk menangkap Sylvester ya dalam keadaan apapun, bisa sakit atau apa, bisa saja dijemput paksa. Tapi realitanya nihil sampai sekarang. Mempertanyakan sekarang ini begitu bagaimana hukum di Indonesia saat ini. Ini salah satu komentar netizen. Nih bocah punya ilmu ngilang kayaknya. Susah banget ditemukan. Jaksa se-Indonesia nggak nemuin. Gini kok gegayanya mau ngejar Riza Khalid. Lawan ketua relawan aja kok tidak berkutik. Mau melawan mafia minyak. Ini tidak seberapa begitu kan ya. Kekuatan Sylvester ini mungkin tidak seberapa yang kemudian ditunjukkan kepada publik. Nah sekarang dalam posisi Sylvester ini didesak, dalam posisi kejaksaan akan menjemput paksa di situ begitu. Mungkin jurus-jurus menghilangnya sudah mulai muncul. Mungkin jurus-jurus sakitnya sudah mulai muncul dan sebagainya. Jadi saya kira apapun yang terjadi begitu kan, apapun yang terjadi kalau masalah hukum begitu datang dong. Nanti kalau sepi pemberitaan mungkin akan muncul lagi narasi-narasi begitu di berbagai media. Kemarin kok masih ngotot di berbagai media sosial begitu. Apalagi di televisi dan sebagainya. Jadi bahkan masyarakat sampai mempertanyakan begini, Sylvester ini sakit ya, jangan diganggu. Sampai ya bosan untuk bahas Sylvester terus begitu. Jadi ini gimana begitu? Apakah ini jangan pura-pura sakit? Atau jangan-jangan biar tidak ditangkap dan sebagainya, atau masih dikendalikan dari orang-orang kurus begitu. Jadi saya kira inilah langkah yang kemudian penegakan hukum diuji hari ini. Kejaksaan Agung, ya, kejaksaan dan sebagainya sekarang diuji begitu kan. Bagaimana netralitas, independensi yang kemudian yang akan ditunjukkan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia sendiri. Kan ngeri pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa langkah yang kemudian dilakukan oleh Kejagung ini masih berbelit-belit. Nggak tahu ini maksudnya bagaimana begitu ya.
Ada yang kemudian kalau kita melihat cuplikan dari tweetnya dari Labi Waras, dia mengatakan begini nih, tanda sebuah negara yang sudah kacau secara hukum adalah ketika ada pejabat yang menjadi sirkel penguasa tidak bisa disentuh oleh oknum negara itu sendiri. Kan ngeri pada akhirnya. Ya ujung-ujungnya nanti ya Sylvester ini bebas ya. Kejaksaan, kalian bertugas menjalankan amanat undang-undang, biaya negara rakyat untuk menegakkan hukum, bukan jadi kepentingan kekuasaan atau penguasa atau suatu keluarga. Kalau kalian bermasalah dengan hukum dan tersandar, lebih baik mundur. Ini negara harus berdiri sendiri di atas hukum. Ini saya kira ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Padahal ini sudah digembar-gemburkan sana sini mau dijemput, tapi tidak kunjung dijemput begitu. Biasa-biasa aja. Kalau toh pada akhirnya sakit, ya kemarin kok di televisi masih berkeliaran kok. Nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana begitu. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti ini seharusnya ya para penegak hukum di situ begitu kan ya hadir dong di situ ya. Makanya Kejaksaan Agung ini sudah memerintahkan Kejari Jaksel untuk melakukan eksekusi terhadap Sylvester ya. Lantas kenapa eksekusi juga ya belum dilakukan sampai hari ini oleh Kejaksaan Salsel ini begitu kan ya, Jaksel ini begitu. Nah, Kejaksaan Agung kembali buka suara nih soal bagaimana ya belum dieksekusinya penahanan Sylvester ini. Makanya Kepala Penerbangan Hukum ke Puspemkum ya Kejagung juga Anang Supriyatna mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya tetap profesional dan melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Wah, nggak ada unsur politisasi kabarnya. Kalau tidak ada unsur politisasi, ya kenapa kok sampai sekarang, Bang? Ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Justru kalau menurut saya pribadi ya, ketika ini tidak dilakukan segera mungkin, tidak ada penahan secepat mungkin, ini akan menjadi spekulasi besar lagi begitu kan. Banyak kritikan-kritikan Kejagung, bisa saja tidak dipercaya lagi. Bisa saja kan begitu. Ini kan langkah di mana orang-orang berteriak begitu kan ya, siapapun di mata hukum itu sama. Ya, sama di situ, tidak ada perbedaan begitu. Nah, makanya kalau toh pada akhirnya sekarang Sylvester ini belum pulih, belum sakit dan sebagainya, ya sehingga ini menjadi alasan belum dieksekusi ya oleh Kejagung. Ini kan mempertanyakan sakitnya sakit apa begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentarnya. Coba kita baca. Auranya kuat, menurut pandangan saya harus rakyat yang bertindak karena hukum memang sengaja dilemahkan, terkesan nggak ada yang menyentuh dia. Nih, berantas ya ini. Kalau sekedar ketua relawan pasti sudah lama masuk ini banyak ya. Kalau sulit begini lebih baik sekedar relawan, dia punya kartu yang bisa dibuka. Karena Jokowi melindungi atau siapa? Ya nggak tahu masalah soal ini begitu kan. Ya apakah siapapun yang melindungi itu begitu. Tapi kalau orang-orang yang melindungi benar-benar nampak di depan mata, ini kan sudah melawan hukum artinya. Merintangi soal penyidikan dan sebagainya. Yang terseret siapa mereka? Orang-orang yang melindungi begitu. Jadi kasus-kasus seperti ini saya yakin bahwa sampai hari ini kalau memang sakit begitu kan, seharusnya kan sudah ada kejelasan juga begitu. Bukan menjadi alasan orang-orang sakit lalu kemudian tidak ditindak. Siapapun orangnya. Orang-orang yang melakukan korupsi saja sakit, pura-pura sakit atau apa begitu, tetap dijemput paksa dan sebagainya. Tapi kalau mau begitu, nggak tahu lagi Kejagung ini. Ya nampaknya kalau Tom Lembong kemarin kasusnya belum ada kerugian-kerugian negara yang dituduhkan begitu kan ya. Banyak yang kemudian muncul spekulasi-spekulasi bahwa tidak bersalah, langsung ditahan kok begitu. Ngarcem di situ begitu, Bos. Tapi giliran relawan-relawan Jokowi, ya, kok aman-aman aja begitu. Ada apa, Bos? Apakah negara kita itu hanya untuk orang-orang mereka begitu kan? Ini kan pertanyaan banyak di masyarakat. Ayolah, ya, biar tidak menimbulkan kegaduhan, ya. Tindak setidak-tindaknya, ya. Transparansi kepada publik begitu. Ayo dong. Tapi nampaknya agak mulai takut, Bang. Iya. Karena kenapa? Karena sekarang ini ya, kalau yang di Solo itu marah, ya,
Kalau yang di Solo itu marah, wah ngeri bos. Presiden Prabowo pun takut. Kenapa kok bisa takut? Ya sekarang kan yang dirasakan presidennya siapa begitu? Kalau toh padakinya seperti ini kan? Makanya ini justru menurut saya pribadi akan terganggu pada stabilitas politik Prabowo, itu satu. Yang kedua, yang dikritik itu bukan relawan Jokowinya, tapi Prabowo itu sendiri begitu. Kenapa Bang kok Prabowo sendiri yang dikritik? Karena mengingat bahwa ya mau menangkap kasus besar bagaimanapun kalau toh yang kecil ini tidak ditangkap. Ini kan ngeri bos, ya. Yang salah siapa? Tergantung presidennya. Kalau presidennya mau, ya eksekusi dong siapapun mereka. Kalau tidak berani di bawahannya untuk mengeksekusi, pecah dong, ganti yang lain. Selesai negara kita. Jangan lalu kemudian ya berbelit-belit sana, masih menelusuri, masih menindaklanjuti, masih mau membaca, masih mengamati. Pret! Rata-rata seperti itu kan sekarang. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira sekarang ini menurut saya pribadi ya kepada kejaksaan ini terlalu lemah lah ya. Kejaksaan terlalu lemah, terlalu ya sudah ini kan sudah ingkrah, kecuali memang tidak ingkrah dan sebagainya begitu kan ya. Jadi kekuatan dari orang-orang Mulyono itu dia punya dekat dengan kekuasaan, satu begitu kan ya. Yang kedua adalah mereka juga menjadi relawan yang sangat kuat, ya melebihi dari Hasto dan Tom Lembong. Hasto Tom Lembong ya pernah dihukum begitu kan ya. Masalah kasus-kasus yang kemudian dianggap dituduhkan kepada dia begitu. Tapi giliran segelintir orang saja takut begitu kan ya. Ini ada yang mengatakan sebab undang-undang perampasan aset berbahaya, yang dikejar dirampas lawannya saja. Teman sendiri aman, benahi dulu baru disahkan undang-undang perampasan aset. Betul begitu kan? Artinya jaksa ya terpapar termol. Ini sudah banyak kemana-mana ya komentar-komentar netizen di situ begitu. Jadi saya pribadi begitu, siapapun orangnya harus menjadi transparan. Saya pribadi melihat hukum kita begitu kan ya. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Tapi di negara kita itu siapa yang kuat dan siapa yang kemudian punya banyak uang, dan disitulah kekuatannya begitu. Jadi hukum di Indonesia itu ya masih itu aja begitu kan. Nampaknya Kejaksaan Agung ya belum berhasil memberitakan kejaksaan Jaksel di situ begitu untuk menangkap Sylvester ini. Kenapa Bang? Ya mungkin salah satunya diduga orang-orang kuat atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami Sylvester itu sudah ingkrah ya, sudah pidana tapi tidak ditahan. Saya kira ini kesalahan-kesalahan besar. Apakah Sylvester ini ketika dihukum akan terseret siapa mereka begitu? Siapa yang melindungi mereka? Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.